Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Konser. Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 672. Ya, 672. Dari pria usia 50 tahun, duda, 1 anak, umur 7 tahun, Jawa Timur. Pak Eras, dulu saya menikah hanya pemberkatan gereja, tidak urus surat nikah. Beberapa tahun setelah menikah, istri saya lakukan KDRT, tonjok dan tendang saya sampai memar-memar badan saya. Aduh. Biasanya suami yang KDRT, biasanya istri yang memar-memar. Ini sekarang suami yang memar-memar. Saya tidak pernah aneh-aneh apalagi selingkuh. Tapi istri jadi sakit jiwa. Entah kenapa. Bahkan sudah tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Kami ada usaha sendiri. Saat kami pisah, usaha saya bagi 2 dengan istri dan anak saya dibawa istri. Dan saya tidak boleh ketemu anak saya. Tapi saya tetap transfer uang untuk biaya anak saya. Beberapa tahun lalu istri meninggal dan tidak kasih tahu saya. Anak saya dititipkan ke saudaranya dan dia wanti-wanti saudaranya supaya anak itu jangan sampai dibawa papanya. Anak saya pun sudah tertera namanya di kartu keluarga mereka, entah bagaimana caranya. Akhir-akhir ini sedikit lunak, saya boleh ketemu dan bawa jalan-jalan anak saya 1 bulan 1 kali saja. Puji Tuhan anak saya bisa akrab dengan saya dan panggil saya papa. Bagaimana menurut Bapak dengan masalah saya ini? Saya tidak punya bukti yang cukup baik untuk dapatkan anak saya ini karena dulu tidak urus surat nikah. Tidak urus surat nikah kalau pemberkatan gereja itu sah. Itu sah. Tidak urus surat nikah tetapi ada bukti pemberkatan nikah gereja itu sah. Nah masalahnya kalau anak sudah bisa nyaman dengan keluarga itu ya Anda jangan paksa ambil. Tetapi kalau anak itu bisa Anda ambil itu lebih baik. Yang saya mau tanyakan, kok Anda sampai ditonjok, ditendang sampai memar-memar itu, Anda bikin apa? Anda nggak selingkuh, tapi kalau Anda ngomongnya nyolot, songong, itu juga bisa ditonjok. Aduh Pak. Untuk sementara Bapak cari uang saja. Untuk membiayai anak Anda itu, jangan mikir menikah, ya, jangan mikir menikah ya, kecuali Tuhan betul-betul menghendaki Anda menikah. Jika tidak nanti tambah masalah. Pikirkan untuk bisa kembali mengambil anak itu, Tuhan punya cara nanti, ya. Nyatanya istri Anda juga bisa meninggal dunia, itu kan semua di dalam kontrol Allah. Yang saya ajak, ya, Anda usia 50 tahun, yuk kita ke LB3 saja, ya. Belajar firman, doa bersama saya. Nanti Tuhan akan menunjukkan rencana-rencananya yang indah. Percaya, Tuhan berkati. Wanita usia 33 tahun menikah Mojokerto, Jawa Timur. Pak Era, saya punya suami gembala. Tapi suami menyuruh saya untuk menggunakan tindik telinga dengan jumlah 3. Dengan jumlah 3 biji per telinga untuk menambah gairah.
untuk menambah gairah HC, HS apa itu? HS, apa nafsu, untuk menambah gairah HS. Saya nggak mau karena saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi suami selalu memaksa. Ya, dahulu saya sedih karena suami jarang mau hubungan badan dengan saya. Tapi sekarang sudah biasa saja. Bagaimana menurut Bapak? Saya tidak tahu mengapa Anda punya suami gembala menyuruh untuk menggunakan tindik di telinga dengan jumlah 3 biji per telinga. Ini sakit ini. Ini aneh buat saya, ya. Aneh. Kamu harus berkata tidak, supaya tidak jadi batu sandungan bagi jemaat. Anda jadi ibu gembala lalu ditindik 3 itu kalau di daerah itu kayaknya masih belum diterima, kecuali di kota ya. Mungkin tindik 3 nggak masalah. Kenapa harus ditindik 3? Untuk menambah gairah. Ada apa ini di balik ini? Ya. Apakah suami pernah berhubungan dengan wanita yang entah berteman, entah tidak sampai jauh-jauh ya. Lalu lihat wanita pakai telinganya ditindik 3, lalu senang, lalu menyuruh istrinya begitu. Saya tidak tahu. Tetapi kalau di daerah ya, Anda punya telinga tindik 3 saya kira jadi masalah di jemaat dan itu sangat merugikan pelayanan, kontraproduktif. Jelaskan ini kepada suami. Saya udah tanya pendeta senior, pendeta Erasus mengatakan ini nanti jadi batu sandungan Pak demi pelayanan kita. Sampaikan itu dulu. Lalu bagaimana perkembangannya nanti beritahu ke saya. Oke. Dari pria usia 40 tahun, Pak, apakah saya bisa sembuh dari penyakit saya seperti cemas, skizofrenia, halusinasi, dan selalu minum obat? Saya baru menikah 1 tahun, Pak. Apa saya dapat sembuh? Mestinya dengan menikah, kamu punya suasana hidup yang baru. Sakit kejiwaan seperti ini bisa dikurangi bahkan atau bisa sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, saya berdoa untuk pria ini, namanya kubaca di dalam pikiran saya. Tolong sembuhkan dari keadaan jiwanya yang cemas, skizofrenia, halusinasi. Kasihanilah pria ini ya Bapa. Bapa, aku mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari ibu rumah tangga usia 47 tahun sudah menikah, anak 3. Usianya juga sudah 21, 22, 23, udah dewasa ya anak-anaknya. Remaja, pemuda, udah pemuda malah. Pak Era, saya sudah 24 tahun berumah tangga. Usaha suami bangkrut sampai saat ini hampir 15 tahun. Selama ini saya sudah mencoba usaha tapi tidak ada yang berhasil. Ekonomi kami belum pulih sampai-sampai kami banyak tunggakan ke sekolah anak-anak. Sekarang saya jualan makanan sudah berjalan 5 tahun tapi belum ada perkembangan, baik hanya cukup buat makan. Rasanya sulit sekali. Seakan-akan Tuhan tidak berpihak pada saya. Tiap hari saya berdoa pagi, baca firman dan berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya berasal dari Muslim, baru 13 tahun percaya Tuhan Yesus. Orang tua saya tidak merestui keputusan keyakinan iman baru saya. Dan ibu saya tidak mau mendoakan saya karena saya murtad. Dan percuma katanya Tuhannya beda. Dan sebagian keluarga saya menganggap keadaan saya sekarang miskin harta gara-gara saya murtad. Apakah keadaan saya sekarang dosa atau karena saya durhaka kepada orang tua karena murtad? Apa yang harus saya lakukan dengan ujian 15 tahun ini Pak? Mohon pencerahannya.
Kamu tidak sebutkan suamimu di sini ya. Usaha sudah, suamimu tidak disebut di sini, tapi ada suaminya rasanya. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu ini. Tuhan tidak akan membuat seseorang dipermalukan, apalagi kamu sudah membayar harga. Membayar harga menjadi orang Kristen. Pasti Tuhan tidak permalukan. Ada yang salah. Tapi saya tidak tahu. Ada yang salah. Tapi saya tidak tahu. Keadaan kamu ini tidak akan berlarut-larut seperti ini. Kamu sudah jadi Kristen kira-kira 13 tahun yang lalu. Jadi kamu jadi Kristen ini sudah waktu usia 34 ya. 34 jadi Kristen. Jadi kamu waktu menikah masih belum Kristen, setelah anak dewasa baru Kristen. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Pasti ada. Tuhan tidak akan mempermalukan orang, apalagi seperti kamu yang sudah berani membayar harga imanmu. Tapi kamu akan pasti bisa melewatinya. Karena Tuhan yang kamu percaya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Allah semesta alam itu Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha Kuasa. Ada yang salah. Hanya satu yang saya pikirkan, kalau kamu makmur, kamu rasanya karaktermu belum terbentuk. Jadi Tuhan izinkan kamu ngalamin keadaan seperti ini supaya kamu rendah hati. Pindah agama menjadi Kristen tidak jaminan karakter kamu jadi baik. Kalau dasar karakter kamu dulu buruk, masih buruk. Dan lewat keadaan seperti ini, kamu dibentuk Tuhan untuk berubah. Namun demikian, karena saya tidak tahu detail dari masalahmu, kamu akan dibimbing oleh konselor kami. Supaya tahu, ini pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Cuman saya tidak mau ngomong di pertemuan di ABAM ini. Ya. Nanti kamu akan dibimbing. Ada yang salah dalam hidupmu. Ya. Kamu juga tidak tulis di sini masalahnya. Tetapi yang saya tangkap yang pertama karakter. Watak kamu belum banyak berubah. Ya, tapi kamu cukup setia dalam kondisi seperti ini. Kamu tetap menjadi orang percaya. Kamu akan dibimbing konselor kami ya. Tuhan berkati. Dari anak usia 13 tahun pria, Pak Erastus saya ingin Pendeta Era Sabdono bisa mendoakan Pendeta Dolphy Wowiling yang sedang sakit stroke. Setiap hari dia sering mengeluhkan hampir putus asa dengan cobaan yang Tuhan berikan kepada dia. Tolong doakan bapak saya. Kok bapak saya? Sedang batuk sudah hampir 1 bulan ini. Bapak saya batuk tapi tidak sembuh. Kiranya Pendeta Erastus menjawab pertanyaan saya. Salam dari temanmu Pendeta Dolphy Wowiling. Pasti Dolphy Wowiling anaknya bukan umur 13 tahun karena ini teman saya. Sudah umur 60 tahun lebih. Sedangkan yang nulis ini mungkin jemaat atau cucu atau siapa. Oke, dicatat saja. Saya hubungi nanti Pendeta Dolphy Wowiling. Ini teman sekolah saya. Ya, saya akan perhatikan. Oke nak, kamu hebat ya. Umurmu 13 tahun tapi bisa menggerakkan Pendeta Erastus menelpon Dolphy Wowiling. Oke, yuk. Dari wanita usia 43 tahun. Salam Pak, mohon bantu doa. Saya perlu tempat tinggal karena dalam 1 bulan ini saya harus pindah dari rumah sepupu yang saya tempati saat ini karena akan disewakan. Tapi saya harus pindah kemana sedang uang tak punya. Untuk sewa aja tidak ada, apalagi untuk beli, tolong doakan. Harus pindah kemana bersama anak saya. Kamu itu punya suami enggak? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Yang begini-begini ini enggak bisa saya jawab. Kamu maksudnya apa? Anakmu berapa?
Ya. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Ini seringkali banyak orang menabur yang membuat dia harus menuai hal-hal semacam ini. Bagi kami tidak keberatan membantu. Tapi kalau tidak bertobat nanti akan terulang lagi dan hidup akan menjadi rusak. Ya bukan hanya merusak dirinya, merusak orang lain juga. Ya, saya sering berkata dan sekarang saya ulangi ya, lawan dengan kesucian, lawan persoalan dengan kesucian. Tuhan tidak mungkin mempermalukan orang yang hidup suci. Tuhan tidak mungkin mempermalukan orang yang hidup suci. Udah itu saja. Ya, tapi kalau perlu konseling nanti di konseling ya nak. Dari wanita usia 60 tahun, Pak Eras, ini surat saya yang ketiga masalah anak usia 30 tahun yang kecenderungan lesbi. Waktu itu saran Pak Eras tindakan saya adalah diam dan berdoa saja karena Tuhan sesungguhnya tetap mendengar doa-doa kita. Ya itu juga saya amini Pak Eras. Sekarang progresnya aktivitas mereka makin jauh. Suka menginap di hotel jika weekend. Perkembangan dari anak saya sebagai berikut. Kesehatan anak saya menurun drastis. Problem di pencernaan semakin parah. Sudah diendoskopi beberapa kali. Karena sering pulang larut malam pada hari-hari kerja. Dan berdampak ke pekerjaan yang pasti ada Pak. Konsentrasi, absensi, dan pelupa. Nasihat orang tua akan bahayanya lesbi tetap tidak digubris. Kami sudah sering menasihati. Sampai saat ini dia belum mengakui 100% dia benar lesbian atau tidak. Tapi menurut kami ya lesbi. Ibu tuh ya kurang bisa teduh. Kurang bisa diam. Nggak bisa anak dituduhin kamu lesbi ya. Ya enggak begitu caranya Bu. Sekarang anak ibu mengalami penurunan drastis kesehatannya, problem di pencernaan. Ini kan jawaban doa. Tuhan akan mengarahkan dia bertobat lewat sakit. Ada firman Tuhan yang mengatakan begini. Menyerahkan tubuhnya kepada iblis tapi jiwanya selamat. Artinya orang yang harus menerima pukulan sakit tapi supaya dia bertobat. Bisa begitu. Jadi sekarang Tuhan sedang bekerja, tapi ibu tidak perlu memaksa dia untuk mengakui kelesbiannya itu. Biar nanti dia mengaku sendiri atau berubah. Jangan sampai nanti kontraproduktif, dia jadi tersinggung, dia malu, atau malah sengaja melakukan kesalahan. Jadi yang ibu lakukan sekarang, perhatikan dengan kasih sayang, rebut dari tangan orang lain. Oke, buat dia nyaman di samping ibu. Ini belum selesai nih tulisannya. Kami curiga ada kemungkinan ini akibat guna-guna oleh temannya itu. Karena dia seorang yang beragama lain usia 26 tahun. Karena anak saya juga aktif sekali kelakuannya jika sudah berhubungan dengan temannya itu. Jika benar kena guna-guna apa yang harus kami lakukan Pak? Apakah kami bisa minta bantuan pelepasan dari Pak? Dan untuk kami sendiri orang tua tindakan apa yang harus kami lakukan? Saya sudah katakan tadi perhatikan dengan penuh kasih sayang. Buat dia nyaman di sampingmu itu. Lalu saya sangat mengharapkan bantuan Pak Eras. Oke, kalau ini memang ada di Jakarta dan anak ibu bisa didoakan, kami doakan. Tetapi kalau dia tidak diguna-guna karena memang itu dorongan dari dalam ya, terhadap kecenderungan tertarik kepada sesama jenis, mau didoakan bagaimana juga sulit. Yang ada harus diarahkan, dibina, ya, dikonseling, didampingi. Kecurigaan akibat guna-guna. Bisa ya, bisa tidak.
Ada anak-anak perempuan yang berubah dalam sekejap secara drastis, orang tua pikir dia diguna-guna. Padahal cinta itu bisa merubah keadaan, bisa membuat orang jadi lain. Nah, itu saran saya, kalau memang butuh bantuan nanti kami akan bantu mendoakan. Ya, nanti akan dibantu Pak Sutardi ya. Oke, dari pria usia 14 tahun. Waduh, ini pernah juga nih namanya Jason Bravo Nathanael. Om Eras, apakah dosa bila saya menabung saham dengan menggunakan akun orang tua saya yang sudah diizinkan oleh orang tua saya? Tapi dalam hukum pemerintah hanya diperbolehkan minimal 17 tahun di KTP. Apakah dosa Om? Dosa nak. Kamu membuat data palsu. Apakah saya harus berhenti? Harus berhenti nak. Saya membeli saham dengan menggunakan uang jajan yang saya sisihkan. Jadi tidak berdampak pada perekonomian keluarga. Oh iya, kamu hebat usia 14 tahun udah mau main saham. Tapi jangan menggunakan nama orang tua, sebaiknya tidak. Ya. Kecuali uang itu kamu serahkan orang tua dan pakai nama orang tua. Tapi kalau masih memakai nama, masih kamu merasa miliki, kamu buat data palsu. Kamu kenapa nggak ditabung saja? Saham belum tentu menguntungkan kok. Tabung saja, nggak usah pakai saham-saham. Ya. Nanti kalau sudah umur 17 tahun boleh kamu main saham. Itu pun juga minta petunjuk Tuhan. Selanjutnya bagaimana bisa tetap pekat terhadap kehendak Allah? Ini kata si Jason ini. Pekat terhadap apa yang baik dan jahat dan yang sempurna di segala situasi. Sedangkan hadirat dunia ini semakin fasik dan tempat yang rawan untuk pekat terhadap kehendak Allah. Hadirat dunia. Apa yang harus saya lakukan Om? Untuk pekat terhadap kehendak Allah. Unconditional. Yelah, mantap. Artinya dalam segala keadaan unconditional, pekat terhadap kehendak Allah. Tuhan menyertai Om Eras. Begini sayang, aku terus terang saya kagum itu ya. Kamu memiliki ini apa yang ketemu saya di lift ya waktu itu ya, saya lupa nih. Nggak ada, waktu hari Kamis. Bukan dia, siapa namanya itu, anak kecil juga. Nah, aku senang ya, Om Eras senang ya membaca pertanyaan kamu ini. Untuk pekat terhadap kehendak Allah, Om Eras sudah belajar, Om Eras tahu. Tiap hari berdoa, mendengarkan firman dan tidak boleh nakal. Kamu akan peka. Atau hidup suci maksudnya, kamu akan peka. Pasti. Ya, Tuhan memberkati. Oke deh. Saya teruskan ya. Dari pria usia 52 tahun. Pak Eras, saat pandemi COVID saya mulai ikut GSKI secara online atau kadang sepulang kantor hari Jumat ikut doa di Mall Arta Gading. Sekitar 4 bulan yang lalu istri saya bertemu seorang kakak rohani yang mewajibkan kata Yahweh untuk Allah dan Yeshua Masya untuk Tuhan Yesus. Dan sedikit demi sedikit istri saya pun mulai meyakininya. Beberapa minggu lalu istri saya mengajak kami sekeluarga pergi ke kota Jawa Tengah untuk dibaptis ulang menggunakan nama Yahweh. Pak, waktu itu kami disuruh berikrar untuk tidak beribadah di tempat yang menggunakan nama Yunani lagi. Dan selain itu kami pun didoakan putus dari vaksin dan tidak bervaksin lagi. Pak, sejak pembaptisan itu saya jadi takut-takut pergi ke gereja selain ikut online ke gereja Jateng tersebut. Bahkan untuk ikut online GSKI juga saya agak takut Pak, karena sudah ikrar itu. Padahal saya merasa nyaman dan terbangun dengan ikut bimbingan rohani Pak Eras untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri ke LB3. Saya mohon advice Pak Eras bagaimana saya menghadapi soal ini. Singkat saja kamu tinggalkan gereja itu. Sudah cukup. Tidak ada itu gereja harus buat ikrar begitu, lalu baptis ulang. Ya. Kamu tinggalkan gereja itu, titik. Pak, anak saya mahasiswi kedokteran dan bilang sama saya bahwa sebagai tenaga kesehatan melakukan vaksinasi terhadap bayi dan anak merupakan kewajiban. Dia pun jadi bingung dengan ikrar itu.
Jangan ikrar sembarangan. Cabut ikrarnya. Dalam nama Yesus aku cabut ikrar ini. Tuhan tidak pernah mengajari ikrar seperti itu. Ya, itu jawaban saya. 3, Pak, bagaimana saya harus bersikap untuk menghadapi keyakinan istri saya? Jangan melawan, tapi tunjukkan buah hidupmu yang lebih baik. Yang tidak fanatik buta. Ya. Yang begitu yakin istri saya dan mempromosikan kepada setiap orang untuk tidak menggunakan nama Yunani lagi. Kami sekeluarga sekarang sudah tidak pergi ke gereja lagi dan hanya ikut online gereja di Jawa Tengah tersebut. Bahkan kalau saya ikut doa pagi dengan Pak Eras, saya ditegur oleh istri saya. Nanti kamu akan lihat apa yang terjadi dalam hidup istrimu. Dia tidak akan bertumbuh dalam karakter. Tidak akan bertumbuh. Kamu buktikan. Ya. Kesombongan rohani hanya karena menggunakan nama Yahweh. Saya juga menggunakan nama Yahweh loh. Tapi ngerti enggak? Yod-He-Waw-He itu sebenarnya masih misteri. Apakah Yehova, apakah Yahweh? Nah, saya akan memberikan ceramah khusus mengenai hal ini. Tapi kalau menurut saya, gereja yang mengajak Anda berikrar untuk tidak vaksin, gereja yang harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Tidak salah menggunakan Yahweh kalau you yakini itu. Tapi jangan mengatakan orang yang tidak menggunakan nama Yahweh sesat. Itu picik. Picik. Saya sedih dengar begini. Ya, kamu ikut terus Truth ID. Dan kamu lihat beberapa waktu ini. Bagaimana buah hidup istrimu. Oke, saya teruskan. Dari pria usia 65 tahun sudah menikah 2 anak. Saya Katolik dan hampir setiap hari mendengarkan khotbah yang dikirim dari grup WA dan sering mendengarkan Abam dari YouTube. Pertama yang menjadikan saya menaruh hormat adalah Pak Eras tidak pernah menyinggung perbedaan antar gereja dan itu menciptakan kondisi yang teduh. Kedua, mendengar Abam yang begitu banyak permasalahan dari orang-orang di sekitar kita membuat saya banyak bersyukur atas perjalanan hidup saya. Bukan berarti hidup saya tidak ada masalah. Namun semua masalah itu bisa diatasi ketika kita mengandalkan Yesus. Ketika kami mengandalkan Yesus. Jawaban dari Abam mencerminkan nasihat dan kebijaksanaan dari iman dan pengalaman dan hikmat yang kita ambil dari kejadian kehidupan di sekitar kita. Tetap sehat dan tetap semangat melayani Tuhan, memberkati kita semua. Terima kasih Pak, Bapak usia 65 tahun, lebih tua setahun dari saya. Bapak bijaksana. Puji Tuhan. Oke. Dari wanita usia enggak ada. Salam, suami saya tidak pulang-pulang, alasannya kerja. Tapi ada wanita yang mengaku sudah berzinah dan mempunyai anak dari suami. Dan gugurkan dan menikah dengan suami saya secara Katolik. Dan saya dan anak-anak sering diteror dan maki-maki sama wanita itu. Sedang saya lemah fisik dari bulan 9 tahun lalu, sempat stroke dan ada penyumbatan dan pecah pembuluh darah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Yang pertama soal wanita yang mengaku sudah berzina dan mempunyai anak dari suami dan gugurkan dan menikah dengan suami secara Katolik, jangan mudah percaya. Ya. Disebut Katolik. Ini jangan sampai nanti nama Katolik jadi rusak oleh perempuan-perempuan yang tidak jelas. Tetapi yang penting begini, ibu tidak memberitahu berapa usia ibu. Tapi menurut rombongan saya, ibu ini sudah cukup umur dan anak-anak sudah mulai besar. Sekarang ibu jangan pikirkan suami. Mau pulang, mau nggak pulang, nggak usah pikirkan. Sekarang yang penting ibu membesarkan anak-anak. Ya, dengan keadaan ibu seperti ini, ibu ikut doa pagi, dengarkan khotbah saya. Tuhan melindungi ibu. Bapa di surga menolong wanita ini. Bapa tolonglah dalam nama Yesus Kristus. Ingat Bu, jangan harapkan lagi suami pulang. Sudah lupakan. Yang penting ibu sekarang happy dan ibu bisa dipulihkan dari stroke ibu. Makin ibu berpikir stroke ibu makin parah. Ibu masih punya kesempatan pulih. Jadi berobat,
hati disenangkan, tidak usah mikirin suami, senangkan dengan anak-anak. Ibu sembuh kembali dan menjalani hidup. Di sisa umur hidup, ibu mencari Tuhan bersama kami. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.